Mayat laki-laki yang ditemukan di aliran sungai Cikondang, Cianjur, Jawa Barat dievakuasi pada Sabtu sore. Kondisi mayat tanpa identitas ditemukan sudah mulai membusuk dan membiru. Diperkirakan kondisi mayat sudah hampir 3 hari. Mayat pertama kali ditemukan seorang warga yang pulang dari sawah. Ia melaporkan ke pihak desa dan polsek setempat. Petugas yang dibantu warga mengevakuasi mayat dan dibawa ke RSUD Cianjur untuk identifikasi. Dalam rekaman video amatir yang diabadikan warga, sejumlah warga yang melintas jembatan berlari saat melihat tumpukan pohon terbawa arus air Sei Belawan di jembatan gantung Kelambir 5, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada kemarin sore. Beruntung warga selamat saat tumpukan material pohon nyaris merobohkan jembatan. Pemerintah setempat menutup jembatan penghubung Kecamatan Hamparan Perak dengan kawasan desa Kelambir 5 karena dikhawatirkan dapat mencelakai warga yang ingin melintas. Polisi bergerak cepat mengurai kerumunan warga yang mengantre saat pembagian bantuan langsung di Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Meski memakai masker, namun kerumunan ini melanggar protokol kesehatan yang diberlakukan Satgas COVID-19 Kota Solo. Polisi yang tiba di lokasi pembagian BLT langsung bergerak mengatur jarak warga yang berkerumun. Warga yang belum masuk halaman dan masih menunggu antrian terpaksa dibubarkan petugas. Yud Bing Slamet resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahguna narkotika. Sebuah truk nyaris terguling diterjang derasnya luapan banjir di Aceh Utara. Ribuan pengungsi Rohingya direlokasi ke Pulau Kosong di Teluk Bengali oleh otoritas Bangladesh. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain bersama saya, Gede Satria. Dan saya, Mirva Suri. Inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas terapung di aliran sungai Cikondang, Cianjur, Jawa Barat. Mayat dievakuasi petugas dan dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Mayat laki-laki ditemukan di aliran sungai Cikondang, Cianjur, Jawa Barat dievakuasi warga sore tadi. Mayat tanpa identitas ini ditemukan sudah mulai membusuk dan membiru. Diperkirakan korban sudah meninggal dunia sejak 3 hari lalu. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang pulang dari sawah. Mayat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur untuk diidentifikasi. Kebetulan tadi ada keterangan dari Bulutan yang balik kanan dari sawah. Nah, saya juga langsung melapor ke Pak Kades. Nah, langsung meluncur ke TKP, kemudian melapor ke Polsek Cibeber. Mayat diperkirakan umur berapa tahun mayat? Diperkirakan umurnya itu 40 tahun. Jenisnya laki-laki. Jenis kelamin laki-laki ya? Ya, laki-laki. Dulu saya dapat informasi dari penduduk yang habis dari sawah, ibu-ibu sekitar 5 orang melapor ke saya bahwa ada kayaknya kemungkinan ada mayat di saluran air Cikondang, perbatasan antara Desa Karangmengal dengan Cibarembek, dan saya langsung melihat ke TKP bersama warga, dan ternyata benar mayat dengan jenis kelamin laki-laki diperkirakan umur 30-40 tahun.
Polisi masih belum bisa memberikan keterangan secara resmi lantaran masih dalam proses pemeriksaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Berawal cekcok adu mulut, seorang pria asal Kabupaten Tangerang tega menghabisi korban bernama Andi yang tidak lain merupakan saudara dari kekasihnya. Kejadian tragis ini berlangsung di sebuah gudang penyimpanan aksesoris telepon genggam tempat pelaku bekerja. Nasib tragis dialami Andi. Nyawanya melayang akibat dibunuh seorang pria kekasih dari sang wanita yang tak lain saudara korban. Pembunuhan terjadi Jumat malam di sebuah gudang tempat pelaku bekerja di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten. Diduga pembunuhan tersebut dilatar belakangi masalah pertanggungjawaban terkait hubungan asmara pelaku Rasid dan wanita saudara korban yang meminta untuk dinikahi. Keduanya terlibat cekcok, pelaku naik pitam hingga menikam korban dengan senjata tajam. Sebagai security di Kejadian lokasi. di tempat lokasi ini. Ini tempat apa sih, Pak? Ini tempat pergunaan penyimpanan barang. Barang apa dulu? Aksesoris kayak pameran Samsung atau counter. Polisi kini tengah menyelidiki kasus pembunuhan ini. Untuk sementara tim kami masih melakukan penyelidikan dan olah TKP untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk saksi masih kami dalami, ada beberapa orang saksi, sehingga kami belum bisa memberikan keterangan apapun terkait peristiwa tersebut. Dari hasil olah TKP sementara ada barang bukti yang ditemukan? Itu masih kami dalami barang bukti yang ada. Jenazah korban kini dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi untuk keperluan penyidikan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Diduga karena mengantuk, seorang supir mobil di Jember, Jawa Timur mengalami kecelakaan dan menabrak 6 rumah warga. 3 orang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sebuah mobil sedan yang dikemudikan Pujianto warga Kalisat, Jember, Jawa Timur ini ringsek setelah kendaraan yang dikemudikannya menabrak 6 rumah warga di Jalan Raya Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat mobil sedan melaju dari arah Bondowoso seketika menghantam rumah yang ada di tepi jalan. Beberapa bagian depan rumah hancur dan melukai penghuni rumah. Ada berapa rumah, Pak, yang ditabrak ini? Ya ini, dari punya saya ini 1, 2, 3, 4 itu. Sampai dulu 6 paling. 4 ya? 6 rumah, iya 6. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kendaraan dan memeriksa Pujiono di Polsek Patrang, Jember. Kepada polisi, sopir mengaku mengantuk saat mengendarai kendaraannya. Itu memang nggak sadar ya? Itu Pak. Pak. Tiap hari lewat situ sebenarnya? Tiap hari. Soalnya ke tempat jualan itu. Tadi sama siapa, Pak? Sendiri, Pak. Akibat kecelakaan ini, arus kendaraan di lokasi sempat tersendat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan tanah menyeruduk 9 kendaraan di Gresik, Jawa Timur. Dugaan sementara dam truk mengalami remblong. Kecelakaan beruntun melibatkan 10 unit kendaraan terjadi di ruas jalur Pantura di Desa Bunga, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Akibat kecelakaan, Khairul Anam, 35 tahun pengemudi dam truk, mengalami luka berat karena terjepit di dalam ruang kemudi. Sedangkan seorang pengendara motor mengalami luka ringan, sementara itu 8 orang pengendara lain selamat. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat kendaraan dam truk yang dikemudikan oleh Khairul Anam melaju dengan kecepatan sedang di jalan menurun dari arah Lamongan menuju Gresik. Diduga remblong, pengemudi truk mendadak kehilangan kendali hingga menabrak 9 unit kendaraan di depannya. Informasi yang kita dapat sementara dari keterangan saksi maupun kendaraan yang mengetahui kejadian, kita belum bisa menentukan untuk remblong atau mengantuk, belum. Jadi kita sementara fokus dulu ke
olah TKP. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan 10 unit kendaraan ini menimbulkan kemacetan panjang di ruas jalur Pantura Gresik hingga mencapai 3 km. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Setelah ditahan dan diperiksa di Mapolres Jakarta Selatan, Iyut Bing Slamet ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika. Ya, dari hasil pemeriksaan diketahui Iyut Bing Slamet menggunakan narkotika sejak 2004. Mantan artis cilik Iyut Bing Slamet tak kuasa menahan tangis saat dirilis oleh Polres Jakarta Selatan terkait penyalahgunaan narkotika. Iyut ditangkap pada Kamis malam sekitar pukul 11:30 di kediamannya di Johar, Jakarta Selatan. Dari kediamannya, polisi menyita barang bukti berupa plastik klip bekas pakai dan 1 set alat hisap. Dalam proses pemeriksaan diketahui, tersangka menjadi pengguna narkotika sejak 2004 silam. Tersangka atas nama RF atau IBS. Jadi untuk kronologisnya pada hari Kamis malam jam setengah 12 malam di daerah Johar, tim dari Polres Metro Jakarta Selatan Sat Narkoba melaksanakan penyelidikan adanya penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah, dan setelah anggota memasuki ke rumah tersebut, ada salah satu tersangka yang diduga menyalahgunakan narkotika, dan di dalam rumah tersebut ditemukan 1 set alat hisap sabu, 2 buah korek gas, 1 buah plastik klip bening bekas narkotika. Setelah itu dari hasil tersebut kita bawa ke kantor tersangka IBS tersebut, dan setelah dicek urin yang bersangkutan positif metapetamin. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan bahwa yang bersangkutan itu terakhir memakai tanggal 1 Desember 2020, dan memang yang bersangkutan pengakuannya telah memakai dari tahun 2004. Sebelumnya ketika ditangkap, Iyut Bing Slamet sempat histeris dan berteriak-teriak. Ketika dibawa ke Mapolres Jakarta Selatan, Iyut pun masih syok dan sempat menolak saat diminta keluar dari mobil yang membawanya. Kini Iyut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Kibin Natasha, Pandu Priyo Aji, Sigit Aryo, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak henti-hentinya pesohor di tanah air terjerat narkoba. Ya, sebelum Iyut Bing Slamet, aktor yang sempat terjerat narkoba yakni Dwi Sasono dan selebgram Miley Cyrus. Aktor Dwi Sasono yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dan menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur, selesai direhabilitasi akhir November lalu. Dengan menahan tangis haru, Dwi Sasono akhirnya keluar dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO dan dapat menghirup udara bebas usai menjalani rehabilitasi selama 6 bulan. Pada 26 Mei lalu, Dwi Sasono ditangkap Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan atas kepemilikan narkoba jenis ganja seberat 16 gram. Selebgram Miley Cyrus juga terjerat narkoba. Akibatnya keponakan artis Ashanti itu kini harus berurusan dengan polisi. Miley Cyrus ditangkap di salah satu hotel di Jakarta beserta barang bukti sabu seberat 0,36 gram dan bong. Pertengahan Juli lalu, artis Catherine Wilson juga ditangkap polisi di rumahnya terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Polisi menangkap artis berdarah Inggris itu di rumahnya. Catherine Wilson adalah artis berdarah Indonesia-Inggris yang mengawali karirnya sebagai model. Catherine kemudian mengembangkan karirnya menjadi artis peran dan mulai dikenal sejak membintangi film Cinta Silver. Tim Liputan iNews melaporkan. 1 dari 2 ekor harimau Sumatera kembali menampakkan diri di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Sabtu pagi. Ya, petugas BKSDA berusaha menangkap harimau tersebut dengan memasang perangkap. Satu dari 2 ekor harimau Sumatera kembali muncul di Solok, Sumatera Barat Sabtu pagi. Kali ini harimau muncul di dekat permukiman warga di Kecamatan Danau Kembar. Petugas BKSDA dan warga pun memasang perangkap untuk menangkap harimau ini.
Nah, saat ini penanganannya kalau kemarin sudah dilakukan pengusiran oleh PSDA, dan sekarang ada tingkat kedua dengan karena dia keluar juga dari negari ini sudah dilakukan dengan pemasangan perangkap. Itu kita tunggu malam karena pergerakan binatang itu kan harimau itu kan malam, dia bergerak malam. Sebelumnya, seekor harimau Sumatera juga kedapatan melintas di Jalan Raya Lintas Solok Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Harimau terlihat tak terusik dengan kendaraan yang melintas. Warga berharap BKSDR segera menangkap kedua harimau yang berkeliaran agar tidak lagi dilanda kekhawatiran. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Kelurahan Patua Daeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menangkap ular piton sepanjang 4 meter yang bersembunyi di pemakaman umum. Diduga ular bersembunyi dekat permukiman warga karena terbawa arus saat Kabupaten Maros dilanda banjir besar beberapa tahun lalu. Ular piton sepanjang 4 meter dengan berat mencapai 100 kg ini ditangkap warga Kelurahan Patua Daeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan saat bersembunyi di area pemakaman umum yang tak jauh dari permukiman padat penduduk. Penemuan ular piton ini sempat membuat warga sekitar heboh setelah ular ini kedapatan memangsa seekor anak kambing milik warga. Ular piton kemudian diserahkan ke petugas pemadam kebakaran Kabupaten Maros untuk diamankan. Ular jenis piton ini dinilai sangat membahayakan bagi hewan ternak milik warga maupun anak-anak yang sering bermain di sekitar lokasi penemuan ular. Diduga ular itu berada dekat permukiman warga lantaran terbawa arus saat banjir besar melanda Kabupaten Maros beberapa tahun lalu. Menurut warga yang ada di lokasi, katanya ini ular sempat sudah menelan anak kambing. Setelah ditemukan oleh warga sendiri tidak tahu mau diapakan. Mau dibawa kemana setelah warga mendapatkan informasi kalau kita di Damkar baru-baru juga merilis 2 ekor di tempat habitat. Jadi langsung bawa ke sini. Rencananya ular tersebut akan dilepaskan kembali ke habitatnya setelah kondisi ular kembali pulih akibat stres usai ditangkap warga. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak melukai hewan buas yang dianggap berbahaya bagi masyarakat dan segera melapor ke petugas pemadam kebakaran untuk dievakuasi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tergerus air sungai, sebuah jembatan di Kecamatan Samtalira, Aron, Aceh Tenggara terputus. iNews Pagi akan segera kembali.